Halo, selamat sore saudara. Live Breaking News sore hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Bareskrim Polri memutuskan untuk menaikkan status kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menyeret pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Hal ini ditetapkan dari gelar perkara yang dilakukan dan ditemukan adanya unsur pidana dalam kasus tersebut. Dalam gelar perkara ini, Polri turut mengundang sejumlah pihak lain, yakni dari akademisi, para ahli yayasan, ahli pidana, PPATK, hingga BPKRI. Tidak hanya TPPU, kepolisian juga mengatakan pihaknya menemukan unsur pidana dalam kasus dugaan penggelapan dan korupsi dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Penyidik juga telah menetapkan pasal yang akan dijeratkan terhadap tersangka yang ditetapkan nantinya, yakni pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang TPPU, pasal 70 junto pasal 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021, pasal 372 KUHP, dan pasal 2 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Namun hingga saat ini status Panji Gumilang dalam perkara ini masih belum ditetapkan sebagai tersangka. Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Wisnu Hermawan juga mengatakan, Panji Gumilang mengakui apabila seluruh transaksi terkait keuangan yayasan dan juga pesantren Al Zaitun harus mendapatkan persetujuannya terlebih dahulu. Panji, menurut Wisnu, juga mengakui bahwa rekening pribadi miliknya digunakan sebagai tempat penerimaan dan pengeluaran dana operasional Yayasan Pesantren Indonesia. Wisnu juga menambahkan pernyataan ini sejalan dengan laporan hasil analisa yang disampaikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK sebelumnya, yang mengatakan dari ratusan rekening milik Panji tersebut, beberapa di antaranya juga menjadi tempat penerimaan dana terkait dana BOS dari pemerintah. Di sisi lain, saudara, Panji Gumilang sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus lain, yakni penistaan agama setelah diperiksa selama 4 jam di Bareskrim Polri. Terkait dugaan tindak pidana pencucian uang atas nama APG yang dihadiri bukan saja dari Bareskrim, namun juga dihadiri oleh pengawas eksternal, baik dari Irwasum, dari Tifkum maupun Propam, ditambah dengan masukan keterangan ahli dari para akademisi dan para ahli yayasan dan pidana. Samping itu juga kami juga mengundang teman-teman dari PPATK untuk menyampaikan terkait dengan transaksi dugaan tindak pidana pencucian uang tersebut. Kami juga dibantu dan didukung dengan ada tim dari BPKRI. Hasil gelar perkara tersebut disepakati bersama bahwa telah ditemukan bukti permulaan cukup untuk meningkatkan penyelidikan menjadi penyidikan atas perkara yang pertama, tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal, yayasan, dan tindak pidana penggelapan. Yang kedua, diputuskan oleh dalam gelar perkara berkas perkara korupsi, ya, dana BOS yang menjadi berkas kedua. Perkara yang diduga dilakukan oleh saudara APG adalah yang pertama, tindak pidana pencucian uang pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020, ancaman hukumannya 20 tahun. Kedua, Undang-Undang Tindak Pidana Yayasan pasal 70 junto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024, perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2021 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Juga dikenakan tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP, ancaman hukuman 4 tahun, dan yang juga diputuskan oleh tim gelar perkara yaitu APG diduga telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 dan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Terima kasih sudah nonton.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.